warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tengku Muhammad Sudra selaku dosen pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk melakukan presentasi pada hari ini. Dan dalam kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai wawasan Nusantara. Untuk itu, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya, Siti Hijrah Tumuna Andani dengan NIM 220101131. Dan saya, Dava Habib Kelana dengan NIM 220101080. Kemudian saya, Maulana Arifat Asyafariski dengan NIM 220101130. Dan saya, Mulia Farha dengan NIM 22010145. Inilah hasil kerja dari kelompok kami. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungan sekitarnya dalam mewujudkan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Istilah wawasan Nusantara berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata wawasan, berarti cara pandang, cara tinjau, atau cara melihat. Baiklah, saya Siti Hijrah Tumuna akan menjelaskan mengenai unsur dasar wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya merupakan fenomena atau gejala sosial yang dinamisnya dan memiliki 3 unsur dasar. Di antaranya yaitu yang pertama ada wadah. Nah, untuk meninjau konsep wadah, perlu ditinjau pula mengenai asas archipelago, yaitu kumpulan pulau-pulau dan lautan sebagai kesatuan wilayah. Artinya, antara kepulauan dan wilayah perairan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang batas-batasnya ditentukan oleh wilayah laut. Dalam lingkungan tersebut, terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau yang menjadi satu kesatuan wilayah. Kemudian yang kedua ada isi. Aspirasi bangsa Indonesia sebagai isi dari wawasan Nusantara dapat dirinci menjadi cita-cita proklamasi, asas atau sifat dan ciri-ciri, serta cara kerja. Cita-cita yang terkandung di dalam wawasan Nusantara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian yang terakhir ada tata laku. Tata laku sebagai unsur dari wawasan Nusantara adalah tindakan perilaku bangsa Indonesia dalam melaksanakan aspirasinya guna mewujudkan Indonesia sebagai kesatuan yang utuh dan menyeluruh dalam mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan juga mengenai hakikat Nusantara dan asas wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkungan Nusantara demi kepentingan nasional. Nah, asas wawasan Nusantara itu sendiri merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan agar terwujudnya demi tetap taat dan sejatinya unsur pembentukan bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Asas Nusantara itu sendiri terdiri dari yang pertama, ada kepentingan atau tujuan yang sama, kedua keadilan, ketiga kejujuran, keempat solidaritas, kelima kerjasama, dan yang keenam ada kesetiaan terhadap kesepakatan. Dilanjutkan oleh saya, Maulana Arifat Asyafariski, yang akan membacakan dan sedikit menjelaskan materi yang ada pada slide keempat. Pada slide keempat adalah gambaran wawasan Nusantara yang sudah kita berikan contoh gambar. Di gambar ujung kiri terdapat tarian tradisional. Kami sudah memberikan contoh gambar yaitu tari jaipong. Tari jaipong adalah jenis tarian yang berasal dari daerah Jawa Barat. Tari jaipong mulanya berkembang di daerah Karawang dan Bandung.
Tarian ini merupakan gabungan dari beberapa kesenian tradisional seperti wayang golek, pencak silat, dan ketuk tilu. Pada gambar kedua terdapat wayang. Wayang merupakan salah satu puncak seni budaya bangsa Indonesia yang paling menonjol di antara banyak karya budaya lainnya. Wayang meliputi seni peran, seni suara, seni musik, seni tutur, seni sastra, seni lukis, seni pahat, dan seni perlambang. Pada gambar ketiga yang terdapat di sebelah kanan ada makanan khas daerah. Di sini pada gambar tersebut banyak ya dapat kita lihat bahwa sangat beragam makanan khas dari Nusantara yang termaksud dalam kebanggaan kita sebagai orang Indonesia Nusantara ya, dan menjadi Nusantara Pride. Selanjutnya pada slide kelima, wawasan Nusantara dan integrasi nasional. Dalam usaha mencapai tujuan nasional masih banyak yang memiliki pandangan atau persepsi yang berbeda-beda. Untuk itulah pemerintah Indonesia mempunyai rumusan dalam konsep pandangan nasional yang komprehensif dan integral dalam bentuk wawasan Nusantara. Wawasan ini akan memberikan konsepsi yang sama pada peserta didik tentang visi ke depan bangsa Indonesia untuk menciptakan kesatuan dan persatuan, sehingga akan menghasilkan integrasi nasional. Implementasi dan tantangan yang dihadapi dari wawasan Nusantara. 1. Implementasi dalam kehidupan politik ialah menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif dan dipercaya. Yang kedua, implementasi dalam kehidupan ekonomi ialah menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Yang ketiga, implementasi dalam kehidupan sosial budaya adalah menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta. Yang keempat, implementasi dalam kehidupan pertanahan dan keamanan adalah menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Wawasan Nusantara dan karakter bangsa. Secara konstitusional, wawasan Nusantara dikukuhkan dengan Kepala Presiden MPR nomor 4 atau MPR 1973 tentang garis besar haluan negara bab 2 substitusi E. Pokok wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional mencakup hal-hal berikut. Yang pertama yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik memiliki arti bahwa kebutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaan merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua ialah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan sosial dan budaya memiliki arti bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Pada kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Sebelum kami menutup presentasi kami pada hari ini, Izinkan kami memberikan sebuah pantun. Goreng ikan dicampur bakmi. gorengnya terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami. Semoga dapat nilai yang bagus. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.